Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan dari daerah-daerah ya, soal perampasan tanah itu gitu kan. Ada yang bilang misalnya, udah datang aja Pak, sama-sama mari ke Jakarta, nanti kita ke istana ketemu Pak Jokowi gitu kan. Itu niat baik dan usaha yang baik gitu kan. Artinya bagus lah punya niat memperjuangkan hak kepemilikan, apalagi di daerah-daerah itu ya, seperti Pulau Sembur di Batam, isunya mulai masuk. Detailnya seperti apa itu kan harus kita sama-sama lihat ya. Kemudian juga di Sumatera Utara, di Medan itu banyak juga masuk ya. Kemudian di daerah Sulawesi juga itu banyak masuk, termasuk Teluk Naga juga masuk, banyak di seluruh Indonesia, bukan mengada-ngada gitu kan. Tapi kepada pertanyaan tadi, datang ke Jakarta rame-rame kita cari Pak Jokowi gitu kan, itu saya bukan bukan tidak setuju dengan ide itu gitu kan, dengan semangat itu. Kita tentu semua berharap kalau idenya bagus gitu kan, kemudian juga itu bisa terrealisir. Kenapa enggak gitu kan, karena udah puluhan tahun nggak bisa selesai kan, berarti ada cara baru yang bisa menyelesaikannya gitu kan. Dan itu sekarang juga seperti kelihatan mentok. Kalau ke BPN alasannya klasik, ada warkah belum ditemukan, ada kami ini seperti tukang nasi goreng gitu kan, apa yang bahan ada ya kita masak aja gitu kan. Ada juga bilang kami tidak punya kewenangan memverifikasi atau uji materi gitu kan. Walaupun saya ulang lagi, kelurahan aja kalau ngeluarin KTP bertanggung jawab tuh, nggak nggak juga harus ke pengadilan gitu kan kalau ada apa-apa dengan KTP itu atau kartu keluarga itu kan. Yang BPN ini aneh gitu kan, kementerian tapi kok seperti ini. Nah jadi eh, kita itu berharap justru seluruh Indonesia itu melengkapi datanya dan merapihkan datanya, justru bersemangat bersungguh-sungguh supaya terjadi adu data. Buka datanya BPN itu, buka datanya warga itu yang merasa kehilangan itu, dan dilihat gitu kan secara terbuka. Nah saya khawatir ketika misalnya terus diulang-ulang bahwa ada sertifikat palsu gitu kan. Padahal kalau sertifikat palsu kan nggak mungkin bisa dijaminkan di bank, nggak mungkin bisa keluar kredit. Contohnya misalnya di Ibu Jubaedah, ketika muncul SHGB kemudian dijaminkan pada sebuah bank, muncul kredit, muncul pinjaman, tapi kemudian macet, lalu ke DJKN gitu kan, Balai Lelang Negara atau kantor lelang negara, tiba-tiba Bu Jubaedah dieksekusi gitu kan. Jadi lucu. Kenapa? Karena sertifikatnya pasti asli, padahal Bu Jubaedah udah di situ gitu lama. Nah ini contoh bahwa yang seperti ini tuh nyata gitu, bukan seperti dikesankan oleh Pak Sofyan Jalil bahwa sertifikatnya palsu gitu kan. Itu asli gitu kan. Nah jadi kembali ke tadi soal ke Jakarta itu tadi, dari seluruh Indonesia pada mau ke Jakarta, mau ketemu Pak Jokowi gitu kan di istana gitu kan. Kalau seluruh Indonesia mungkin bisa ratusan ribu gitu kan yang tanahnya mengalami nasib seperti ini. Nah saya ulang lagi, FKMT itu justru karena sayangnya sama korban perampasan di seluruh Indonesia ini, mari sekarang itu rapihkan datanya, lengkapi datanya. Jadi kalau dibuka, dibaca detil, siapapun yang baca itu disandingkan, diadukan dengan data yang ada di BPN di mana-mana itu kan, bahkan di pengadilan gitu dibuka datanya, itu ngejengkang karena ini datanya benar gitu kan, dan itu apa adanya. Dan pertanyaannya misalnya siapa yang berwenang untuk menyatakan itu benar atau salah selain pengadilan? Yaitu zaman dulu ketika sistemnya dianggap sebagai sebuah proses yang bisa dipercaya gitu kan. Sekarang kan makin terbukti. Pak Mahfud sendiri bilang
di Indonesia ini bisa beli pasal mana aja, itu kan Pak Mahfud yang ahli hukum menyampaikan itu gitu kan. Jadi dan saya yakin niat beliau menyampaikan itu baik supaya ini terjadi perbaikan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita perlu shortcut, karena bahayanya ini bukan cuma di internal dalam negeri saja. Ketika perusahaan itu misalnya ngerampas, kemudian menjadi sangat besar, dijual ke BUMN asing, dia masuk ke Indonesia sebagai perusahaan asing, ini kan jadi konyol. Padahal perusahaannya dalam negeri sendiri, tetapi karena melihat pemerintahannya seperti ini, situasinya seperti ini, jadi direkayasa seperti itu gitu kan. Jadi bahaya ini. Dan itu kan kalau Belanda aja zaman dulu gitu kan, kembali ke cerita seperti ini, ngembaliin supaya bisa menjadi republik yang merdeka saja, kita itu butuh waktu sekian lama gitu kan, baru sampai ke 17 Agustus tahun 45. Dan itu pun ketika kebetulan ada Jepang sama ngobrak-ngabrik di mana-mana, perang dunia kedua gitu. Kalau enggak, orang dulu bilang zaman normal gitu kan. Jadi maksud saya, ini tuh harus jadi pelajaran yang sungguh-sungguh gitu. Jangan dianggap enteng, ini baik-baik saja, cuman sedikit yang mengalami seperti ini gitu kan. Dan ini dibenahinnya bertahap. Ini udah jelas puluhan tahun orang itu nggak selesai-selesai. Sehingga pada cerita yang lain kita bilang, sambil menyelesaikan BLBI yang 108 triliun itu, selesaiin dulu deh, karena di tim Satgas itu ada BPN-nya. Robert Sujasmin dulu, 1 biji aja selesaiin tuh. Kalau itu nggak selesai dalam 2 minggu, terus apa harapannya ngeluarin anggaran lagi, bikin tim segala macam. Ceritanya 108 triliun gitu kan. Karena kan yang 11 triliun di kantong itu, yang 11 triliun di kantong itu, sekarang sudah 2021 kan belum ada. Artinya apa? Presidennya niatnya bener gitu kan, tapi kenyataannya yang ngasih info itu siapa? Faktanya sekarang seperti apa? Ada nggak 11 triliun itu yang di kantong itu? Nah, kembali kepada tim Satgas ini juga, ini boleh jadi bisa aja ada yang bisikin sehingga ditantang. Selesaiin dulu tuh Robert Sujasmin 1. Nah, kenapa bisa terbuka dan berani seperti ini? Karena FKMTI itu juga, artinya saya sekarang sebagai pribadi gitu yang nemenin teman-teman, itu sudah memasukkan kasus ini 11 itu dari 2019, kemudian diulang lagi 7 itu dari 2020, belum ada tindak lanjutnya. Yang 1000 dari 2019 itu sekarang udah hampir 2 tahun gitu kan. Yang dari 2020 itu udah hampir 5 bulan. Nggak ada tindak lanjutnya gitu kan. Artinya ini kan harusnya diundang, dipanggil gitu kan, karena suratnya resmi kepada menterinya gitu kan, dijawab enggak, terus hilang aja begitu saja. Nah, ini adalah bagian daripada proses sebetulnya perlu ada shortcut yang bertanggung jawab. Nah, adu data ini sesungguhnya arena yang dipikirin secara matang untuk menyelamatkan. Kenapa? Pak Mahfud bilang bisa beli pasal, bisa milih pasal. Artinya apa? Hukum itu udah nggak bisa dipercaya. Dan kalau udah tidak percaya kepada hukum, negara ini bukan negara hukum, negara kekuasaan, berarti ngadu kuat kan gitu. Nah, kalau ngadu kuat kan nggak baik, bahaya ini. Artinya banyak hal bisa terjadi di seluruh Indonesia ini. Karena tidak mungkin semuanya bisa dijaga terus-terusan oleh semuanya yang ada gitu kan. Dan oleh karena kecintaan negara inilah oleh FKMTI, maka FKMTI bilang adu data yang benar. Jadi udah korban disusahin, disiksa, itu nggak menyarankan marah, tidak menyarankan ngamuk, tapi justru marilah kita mentertibkan diri, introspeksi kenapa kejadiannya seperti ini, ngajak adu data. Dengan adu data ini kalau nggak dilakukan dan tidak ditanggapi secara positif, terus berarti ketika Pak Mahfud bilang seperti itu, hukum bisa diatur-atur, dan kenyataan memang seperti itu. Kemudian di sisi lain Pak Sofyan Djalil tidak mengakui bahwa ada kejadian yang tadi itu, yang banyak itu ya, apakah itu Robert Sujasmin keluar sertifikat aslinya, Rusli Wahyudi keluar sertifikat aslinya atas nama yang lain perusahaan itu kan, Budi Kendi, Ibu Ani Sri Cahyani, Sami, sekarang Putri
punya sertifikat hak milik, masih diganggu-ganggu juga alasan polisinya, perdatanya belum selesai. Oleh itu udah punya sertifikat hak milik, di bulldozer tanahnya. Masa minta perdatanya? Kemudian Kapoldanya sudah ngasih disposisi di Balikpapan, masa di bawahnya seperti ini? Budi Kendi, Budiarjo itu kontainernya hilang 5, di atas tanahnya berisi barang-barang pabriknya, tanahnya juga sekarang beralih ke pemilikannya di SP3. Masa begini? Nah kalau udah kayak begini kan marilah kita kembali lagi, kalau misalnya bicara penyidik itu pasti punya kewenangan, tapi kalau ada bukti, ada fakta yang jelas-jelas begini, terus di SP3 itu menunjukin bahwa sayalah yang berwenang, sayalah yang berkuasa, saya kira mohon jangan. Karena Pak Kapolri sudah berjanji di DPR bahwa hukum itu tidak hanya akan tajam ke bawah aja, tetapi ke atas pun ketika bersalah akan ditegakkan. Jadi nggak ada backing-backingan. Nah ini mudah-mudahan sekarang diwujudkan gitu kan. Nah kembali lagi, kita tidak menyarankan sekarang untuk seluruh Indonesia itu untuk datang dulu ke Jakarta. Jangan dulu. Mendingan rapihin datanya, dikomunikasikan lewat media sosial dulu, kasih lihat datanya, kirim surat ke kementerian, kirim surat ke polisi, kalau jumlahnya besar gitu kan. Tetapi itu semua ketika FKMT diajak gitu kan untuk melakukan advokasi, karena daripada daerah jauh datang ke Jakarta repot gitu kan. Nah FKMT sih silakan masukin datanya ke fkmt.com. Nanti kalau ada urusan di Jakarta kita bisa bantu datang nanya, kemudian dikirimin surat ke sini kita bisa kasih. Misalnya kalau belum banyak ke kementerian dimintain cap, kemudian dikirimin lagi capnya sebagai bukti bahwa benar-benar ini nyampe. Kita nggak keberatan bantu, lalu bantuin analisa. Kita Zoom meeting rame-rame, menyampaikan yang benar dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, supaya persoalan-persoalan di seluruh Indonesia ini terbantu untuk bisa diselesaikan. Itu sudah dilakukan oleh FKMTI berkali-kali, karena kecintaan terhadap negeri ini dan pengen bela negara. Nah karena keterbatasan, kita ini cuma organisasi korban gitu, saya pun hanya ngebantuin, maka ini butuh dorongan dan butuh semangat dari seluruh negeri gitu kan. Nah tetapi juga mesti berpikir, misalnya ketika ada indikasi yang dicurigai mafia itu, kalau bahasanya media besar itu user, itu ketika terkesan akan ketangkep dijadiin korban juga. Nah mafianya di yang tengah gitu kan. Nah padahal kalau di lapangan itu mereka bilang mafianya yang besar-besar gitu. Yang besar-besar mana? Saya kira baca aja Justice Law gitu kan, mulai dilihat tuh. Nah walaupun itu juga memancing nanti korban perusahaan itu perlu mengorganisasi dirinya sendiri, sehingga perusahaan A itu kalau ada 20, 100 sampai jangan-jangan ada 1000 orang tanahnya dirampas, itu terkonsolidasi. Perusahaan B dirampas di mana saja, di Teluk Naga, di Cengkareng, di mana itu konsolidasi sendiri gitu kan. Perusahaan C itu kan misalnya di BSD, di Palembang, di Tebet, di mana rame, itu terkonsolidasi. Semuanya terkonsolidasi supaya pemerintah itu lihat bahwa korban perampasan tanah itu makin hari makin terorganisir dan menuntut haknya demi kebaikan negeri ini. Karena kalau nggak adil itu pasti nggak berkah gitu kan. Kan kita nggak baik gitu kan bilang, wah ini banyak bencana ini karena ada apa-apa gitu kan, terus kalau nggak insaf dikasih bencana. Saya nggak mau bilang itu gitu kan, walaupun banyak yang memperingati kalau nggak adil itu bencana terus datang gitu kan. Bukan yang diperlakukan tidak adil mendatangkan bencana, nggak begitu gitu kan. Tetapi ada pembicaraan atau pemikiran orang seperti itu. Nah justru kembali ke situlah kami di FKMT itu justru mendorong supaya yang tadinya ini adalah bisa dipotensi sebagai kerawanan di mana orang bisa marah di seluruh negeri karena ketidakadilan itu, seperti yang dibilang Pak Mahfud itu, hukum itu udah tergantung kekuasaan, pengaruh dan uang gitu kan. Kalau misalnya pasal itu bisa dipilih, bahasanya beliau gitu kan. Nah itu artinya rakyat itu ditantang untuk menunjukkan kedaulatannya. Nah FKMT justru dengan kerendahan hati, dengan keterbatasan, istilahnya mengajak, udah adu data aja Pak, mendingan
Nanti kalau ternyata datanya korban ini nggak bener, bukan nggak lengkap ya, nggak bener, ya udah selesai persoalannya. Dibikin berita acaranya selesai, udah nggak ada lagi persoalan itu sampai kapanpun. Nah, tetapi ketika itu memang benar-benar miliknya si korban, maka selesai juga itu menjadi miliknya korban. Kalau pengen memiliki ya tanya ke pemiliknya gitu, maunya seperti apa. Nah, walaupun juga sebenarnya negara ini sudah memberikan jalan. Kalau untuk kepentingan infrastruktur, ketika ada harganya diatur benar, prosesnya benar, kan itu nggak bisa dirampas juga. Artinya ada sesuatu yang diberikan kepada pemiliknya. Kan negara kalau membayarnya benar itu artinya memakmurkan masyarakat, menggerakkan ekonomi. Tapi kalau dirampas, diambil gitu kan, dibayarnya ke orang lain, dipakai buat jalan, lalu orang itu bersedih, padahal dia bertahun-tahun di situ bertani. Saya nggak percaya pendiri Republik ini mendirikan Republik Indonesia ini, walaupun sudah diingatkan oleh Bung Karno, salah satu pendiri Republik ini, kalian suatu hari itu berbeda dengan kami karena kami itu penjajahnya orang asing, orang luar, bukan bangsa Indonesia sendiri. Kalian nanti akan menghadapi para pengkhianat itu adalah bangsa sendiri. Nah, ini sekarang kalau benar tadi mafia jadi rekayasa jadi korban supaya nggak kena, korbannya memang cuma di tengah aja diatur-atur sehingga semua tuh dibikin seperti itu gitu kan, birokrasi yang harus kena sanksi kemudian juga harus melaksanakan keputusan hukum direkayasa juga. Nah, menurut saya hal seperti ini alangkah baiknya segera diperbaiki gitu kan, dan adu data itu mohon dipikirkan matang-matang untuk bisa dilaksanakan. Karena kalau tidak adil itu terus orang makin marah di mana-mana, suatu hari itu bahaya laten juga gitu kan. Ini jauh lebih bahaya daripada berbagai macam hal. Karena ketika orang itu ditindas, dirampas haknya, terlalu banyak kemungkinan yang saya tidak ingin menyampaikannya karena itu takut menjadi contoh nanti dikira saya lagi yang mengarahkan ke situ. Padahal kembali lagi FKMT itu nyodorin ayo adu data yang bener-bener. Kalau yang nggak bener ya udah selesai gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Jadi kembali lagi teman-teman nih seluruh Indonesia nih, mohon maaf gitu kan, kami sangat menghargai dan berharap bener kalian itu kalau misalnya takut dianggap fitnah, takut dianggap mencemarkan nama baik gitu kan, maka nanti kasih lihat aja dokumennya, situ siapa yang tanda tangan sertifikat yang nggak ada AJB-nya gitu kan. Kemudian lurahnya seperti apa. Karena kemarin saya dengar kalau dari warga Teluk Naga, ketika dibilang ada AJB lurah begini begitu, lurahnya bilang saya nggak pernah tuh tanda tanganin. Artinya kan langsung keungkap. Sampai misalnya ada orang yang udah punya banyak NIB gitu kan, nomor induk bidang, orangnya sendiri mengusulkan saya lihat gitu kan. Ini sayangnya nggak ada buktinya karena cuma saya lihat doang. Itu orangnya sendiri meminta udah deh nanti aja NIB-nya ditarik dulu, kalau udah lengkap baru silakan dikeluarkan. Ini juga lucu, warga biasa kayak Kirai minta NIB sertifikatnya keluar-keluar, ini udah keluar semua NIB-nya malah bisa ditarik gitu kan. Nah, kalau kayak begini kan indah bener tuh, ketika cepat KPK bergerak gitu kan, misalnya polisi bergerak, langsung dicari notarisnya siapa, kalau udah ada NIB-nya, belinya mana, AJB-nya, bayar pajak enggak gitu kan, dikejar ke pajaknya gitu kan, ke pajak di Tangerang sana gitu kan, kemudian ternyata pajaknya digelapkan gitu kan, dikejar lagi gitu kan. Nah, terus pembeliannya benar apa enggak, dicek lurah, kalau enggak ternyata ini diproses. Nah, kenyataannya sekarang tuh adem-adem aja gitu kan, artinya cuma rame aja ke DPR. Di DPR itu nanti akan dibikin panja, DPR pun bilang ini sengketa, padahal perampasan tanah sama sengketa beda. Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat di DPR, beda banget itu antara perampasan dan sengketa itu beda banget. Dan FKMTI juga berharap bener tuh diterima gitu di DPR kan, karena udah ngirim surat juga gitu kan, kemudian juga kita berusaha melobi gitu kan, mungkin suratnya nyelip. Dengan ini untuk Pak Bambang Susatyo juga Pak Ketua MPR gitu kan ada tuh suratnya dari FKMTI juga, semoga gitu kan bisa bicara, bisa terbuka. Nah, kenapa? Karena kami melihat
sebagai orang yang nemenin korban ini udah tua gitu kan, kasarnya ngapain udah tua keliling-keliling lah. Ini bela negara, untuk bela negara mah nggak ada urusan tua muda. Siapapun yang bisa, yang mau, harus melakukan bela negara ini gitu kan. Jadi saya pengen menyederhanakan persoalan ini. Ketika persoalan-persoalan yang membahayakan ini dibiarkan, maka bahaya itu akan makin meluas. Dan kita tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak terkendali. Nah, kami percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu bukan hanya di media dinyatakan perlu didukung dan ditindaklanjuti, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Nah, saya sebagai yang nemenin para korban itu, ini adalah salah satu cara untuk menindaklanjuti keputusan Presiden atau arahan Presiden di rapat terbatas itu. Kami terus bersuara, kami terus mendorong seluruh Indonesia untuk terus bersuara, kami terus menyemangati seluruh Indonesia untuk merapikan data. Jangan pakai rame-rame, jangan pakai ribut-ribut, tunjukin datanya, bersuara, bikin video sebanyak-banyaknya, sebarkan ke seluruh Indonesia tentang kebenaran-kebenaran dan bahayanya. Kenapa? Karena ketika tanah itu sudah tidak ada, kedaulatannya, artinya dimilikin orang yang gak jelas. Padahal kalau dibeli di Teluk Naga, ada yang bilang, Pak, kalau dibeli 500.000, dibeli 2,5 juta aja sesuai dengan appraisalnya Pemda yang ada di situ, itu kan dijualnya 26 juta. Kan jauh daripada kami nih para korban teriak-teriak, hei Bapak Ibu sekalian yang beli perumahan mewah itu segala macam, kalian tidak tahu penderitaan kami. Kalian gak bakalan berkah tinggal di sini. Karena kami kehilangan tanah itu bukan dengan ikhlas, tetapi dirampas. Dan ketika itu terjadi, pasti juga terbuka karena ada kesulitan-kesulitan yang banyak. Dan yang paling bahaya adalah ketika perbankan tidak mau lagi nanti kredit kepada rumah-rumah yang baru. Karena konflik-konflik ini akan mengemuka. Nah, inilah sebetulnya yang dikhawatirkan oleh KMTI karena kecintaan kepada negeri ini supaya ekonomi ini berjalan dengan baik gitu kan. Jadi kalau penyelesaiannya dengan cara buka data, dengan cara beradab, dengan cara benar, kami berharap semua itu tidak akan terjadi gitu kan. Yang sudah-sudah di masa lalu, yang baru sekarang dicegah. Kalau mau beli tanah, beli saja, jangan nurunin banyak orang diteror, intimidasi, nanti ngadu ke aparat keamanan, ngadu ke sana kemari ke birokrasi tidak dijawab. Udahlah kalian relakan saja tanahnya, di situ kan sudah ada surat izin untuk usaha ini, untuk pengembang ini, untuk itu. Tolong jangan begitu. Negeri ini milik kita bersama. Hargailah kedaulatan dan kepemilikan itu, karena kalau kepemilikan seseorang sudah tidak dihargai lagi, maka kedaulatan negara itu sesungguhnya sudah mulai hilang, sudah mulai pupus, dan ini harus cegah. Jadi teman-teman tolong terus rapikan datanya, terus bersuara, terus sampaikan yang benar. Kalau perlu kasih lihat datanya, kemudian seluruh Indonesia ini perlu tahu ini bahaya. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjaga tanah air ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena disitulah artinya kemerdekaan, di mana merdeka itu adalah berdaulat. Kalau sudah hak Anda bisa diambil begitu saja, Panglima Sudirman sudah mengingatkan, jaga rumah dan pekaranganmu. Saya ulang lagi, Panglima Besar Sudirman mengingatkan, jaga rumah dan pekaranganmu. Kalau rumah dan pekaranganmu sudah tidak bisa dijaga, itu artinya ada ancaman besar untuk kedaulatan negeri ini. Jadi nggak usah jauh-jauh melihatnya, lihat dari yang dekat, lalu perjuangkanlah dengan sebaik-baiknya dan benar. Insya Allah seperti para pendahulu Republik Indonesia ini, ketika kita sudah berusaha luar biasa dengan niat luhur, semoga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pertolongan itu akan segera datang dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan keadilan bagi yang sudah dirampas. Tetapi yang paling penting, kita bisa menjaga kedaulatan negeri ini secara sungguh-sungguh. Dan ada yang menyatakan juga, jangan pernah kompromi terhadap maling. Jangan pernah kompromi terhadap penjahat. Walaupun di sisi lain,
Kita harus betul-betul jeli, bener nggak mereka itu penjahat? Karena jangan-jangan mereka juga ditipu. Nah, kalau sama-sama ditipu, perlu ada jalan, perlu ada solusi yang ada jelas kekuatan, sehingga sampai kapanpun itu sudah dianggap oleh negara ini persoalan itu selesai. Nah, karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa persoalan tanah ini perlu mesti diselesaikan, Pak Jokowi tinggal 3,5 tahun lagi, sebentar lagi, kalau habis bulan Mei, habis Lebaran. Nah, kemudian mulai tahun depan mulai sibuk kampanye dan yang lain-lain, waktunya cuma hanya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, yang bahaya tentu ketika setelah pemerintahan ini hal ini tetap tidak selesai, sehingga oleh karena itu kami berharap Bapak sendiri yang memimpin langsung. Tentunya hanya pada titik-titik tertentu Bapak ngambil keputusan ketika itu persoalannya begitu besar, sudah ada keputusan hukumnya, sudah ada dan lain sebagainya, padahal itu tidak benar. Ini perlu dilakukan proses eksekusi yang benar dan tetap menjaga segala macam hal, tetap aman, tenang, tetapi keadilan tetap Pak harus ditegakkan, karena itulah saya kira negara ini didirikan oleh para pendiri republik ini. Karena saya sering ditanya, Kang, kalau ternyata milik kita aja begini nggak bisa dijaga, untuk apa kita merdeka, Kang? Untuk apa? Kalau yang berjalan itu bukan hukum tetapi kekuasaan, itu kan sama aja seperti yang Bung Karno bilang, bahaya di masa depan itu adalah dijajah oleh bangsanya sendiri. Saya kira pesan ini sangat jelas dan semoga ditindaklanjuti di dalam kerangka kita semua menjaga dan mencintai negeri ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.